Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini, melalui channel ini, setiap hari kami akan mendukung saudara di dalam doa. Itu sebabnya kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Saudara, sebelum saya akan mendoakan saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Buat waktu ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk berdoa bersama. Untuk hamba mendukung setiap anak-anak-Mu dalam doa dalam segala pergumulan mereka. Namun sebelum kami akan berdoa bersama, terlebih dahulu kami akan renungkan firman-Mu. Berkati firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan iman setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa permohonan saudara di hadapan Tuhan, dan saya akan menopang saudara di dalam doa, saya rindu terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan. Berharap firman Tuhan ini akan menguatkan, meneguhkan iman saudara, membangkitkan iman saudara ketika kita akan menaikkan permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara, adalah dari Mazmur pasal 62 mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa hanya dekat Allah saja dia tenang. Yang menuliskan mazmur ini, saudara, adalah Daud. Daud mengalami begitu banyak pengalaman di dalam kehidupannya. Dia mengawali sebagai penggembala domba yang sering menghadapi singa-singa di padang gurun. Dia juga pernah menjadi panglima tentara yang sering menghadapi tentara musuh yang besar, dan sampai akhirnya dia menjadi raja. Dan dalam pengalaman kehidupannya itu saudara, dia menegaskan di dalam mazmurnya bahwa hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Tentu saja dalam perjalanan hidup Daud yang dia alami saudara, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak pergumulan, persoalan, beban hidup, dan sebagainya dan sebagainya. Dan dalam semua tantangan, persoalan, pergumulan, beban yang dia alami itu saudara, dia menegaskan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Hari ini, apa yang saudara alami? Adakah saudara yang sedang menghadapi beban hidup, persoalan, pergumulan yang berat di dalam kehidupan saudara? Dalam semuanya itu, apakah saudara merindukan ketenangan di dalam hidup saudara? Lalu kalau saudara perlu ketenangan, tentu saja setiap kita rindu ketenangan, apalagi di tengah-tengah pergumulan yang kita alami. Lalu kalau kita butuh ketenangan, apa yang kita lakukan? Di mana kita mencari ketenangan? Dan apakah kita menemukan ketenangan itu? Daud menegaskan melalui pengalaman hidupnya di dalam mazmur ini saudara, bahwa dia mengalami ketenangan hanya dekat dengan Allah. Dan hari ini pun saudara, saya rindu kita mengalami itu dan kita mengakui itu saudara, bahwa hanya dekat pada Allah kita bisa mengalami ketenangan hidup.
Itu artinya saudara, bahwa kalau hari ini kita jauh dari Tuhan, maka mendekatlah kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara merasa bahwa saudara sedang jauh dari Tuhan, dan saudara merasa hidup saudara tidak tenang, dengar saudara, mendekatlah kepada Tuhan, supaya saudara mengalami ketenangan, seperti yang ditegaskan oleh pemazmur ini, oleh Daud ini, bahwa di dekat dengan Allah, dia mengalami ketenangan. Kalau saudara rindu hari ini, saudara mengalami ketenangan dalam hidup saudara, tetaplah dekat dengan Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan. Di sana ada ketenangan, di sana ada harapan, di sana ada ketentraman. Dekatlah kepada Tuhan. Lalu yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita hidup dekat dengan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan untuk kita tinggal dekat dengan Tuhan? Itu yang dinasihatkan pemazmur ini, saudara. Di ayat yang ke-9, dia berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya dia menyaksikan melalui pengalaman hidupnya bahwa dia dekat dengan Tuhan, dan di sana dia mengalami ketenangan. Dan apa yang dia lakukan sehingga dia mengalami ketenangan dekat dengan Tuhan, itu yang dia nasihatkan kepada umat Tuhan. Dia berkata di ayat yang ke-9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Bagaimana kita mengalami kedekatan dengan Tuhan? Bagaimana kita tinggal dekat dengan Tuhan? Yang pertama, dengan percaya kepada Dia setiap waktu. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, tetaplah percaya kepada Tuhan setiap waktu. Maka dengan demikian firman Allah ini menegaskan bahwa seperti pemazmur, kita akan mengalami ketenangan hidup. Kalau saudara mendambakan ketenangan, kedamaian, ketentraman hidup di dalam perjalanan hidup saudara, saudara harus dekat dengan Tuhan. Dan kalau saudara bertanya bagaimana supaya aku tinggal dekat dengan Tuhan, percayalah kepada Tuhan setiap waktu, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, dalam segala situasi kehidupan saudara. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Maka dengan demikian saudara, saudara akan mengalami ketenangan, ketentraman di dalam perjalanan kehidupan saudara. Terkadang kita mengalami, saudara, kita bingung, kita tidak mengerti dengan kondisi yang kita alami. Tetapi pernahkah saudara mengalami saat saudara bingung, saudara tidak mengerti, tetapi saudara mengalami ketenangan? Seharusnya saudara sudah khawatir di sana, seharusnya saudara sudah ketakutan, tetapi di sana saudara mengalami ketenangan. Karena saudara percaya Tuhan pasti menolong saudara. Itu yang dimaksudkan pemazmur ini, saudara. Dia mengalami ketenangan dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia tetap percaya kepada Tuhan apapun situasi kondisinya. Adakah situasi dan kondisi yang begitu berat yang saudara sedang alami saat ini? Tetaplah percaya kepada Tuhan, saudara. Tetaplah percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka saudara akan menyaksikan pertolongan Allah yang ajaib, yang dahsyat di dalam kehidupan saudara. Saudara akan menyaksikan ketenangan dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup saudara. Jadi yang pertama, untuk hidup dekat dengan Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Kemudian yang kedua yang dia nasihatkan kepada umat Tuhan, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Masih ayat 9, saudara, dia menegaskan bahwa curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Jadi untuk mengalami kedekatan dengan Tuhan, maka umatnya harus berdoa kepada Dia, berserah kepada Dia, berseru kepada Dia. Hari ini kalau saudara rindu, saudara mengalami ketenangan, kedamaian, ketentraman dalam perjalanan hidup saudara, serahkan semuanya kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, berserahlah kepadanya, bermohonlah kepadanya. Dia Allah yang mempedulikan setiap saudara. Curahkan isi hatimu dan alami ketenangan dekat dengan Tuhan. Kemudian yang terakhir dia berkata,
Allah ialah tempat perlindungan kita. Artinya yang ketiga yang dia nasihatkan adalah berlindunglah kepada Allah karena dialah tempat perlindungan kita. Dia melindungi umat-umatnya dalam segala kondisi. Itu yang dialami oleh Daud. Mulai dia sebagai penggembala, mulai dia sebagai panglima tentara, lalu kemudian sebagai raja. Dalam semua yang dia alami, berkali-kali dia menghadapi maut, berkali-kali Saul misalnya mau membunuh dia, tetapi selalu saja Tuhan melindungi dia dan melindungi dan menyelamatkan dia. Dan hari ini pun Tuhan akan terus menjagai, melindungi saudara. Berlindunglah kepada dia. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah sama seperti pemazmur, kita mengalami, seperti Daud kita mengalami bahwa hanya dekat Allah saja kita tenang. Bagaimana supaya kita mengalami ketenangan dekat dengan Tuhan? Tetap percaya kepada Dia dalam segala situasi. Curahkan isi hatimu kepada Dia dalam segala situasi. Dan berlindunglah kepada Dia dalam segala situasi. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Kita naikkan doa dengan penuh iman dan ketenangan. Karena Tuhan pasti menjawab kita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan doa saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketekunan. Dia Bapa yang baik, Dia mendengarkan seruan doa dan tangisan anak-anaknya. Itu sebabnya mari datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara dalam berbagai topik-topik doa, terlebih dahulu saya rindu saat ini saudara berdoa bagi pribadi saudara masing-masing. Mungkin saat ini ada beban, ada persoalan yang sedang saudara tanggung, yang sedang membebani dan menindih kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Mari berseru kepada Tuhan, mari bercerita kepada Bapa. Mari ungkapkan segala beban dan persoalan saudara kepada Dia. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau dengarkan anak-anak-Mu yang sedang menangis berseru kepadamu. Ada beban, ada persoalan, ada pergumulan yang sedang mereka tanggung, yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi saat ini mereka datang kepadamu. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, tolong anak-anak-Mu, campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam segala pergumulan-pergumulan doa mereka. Dalam nama Yesus, Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau kiranya yang mendengar seruan dan tangisan mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu khusus berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan menyerahkan segala sakit penyakit saudara. Ketahuilah dan percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dia berkuasa menyembuhkan segala penyakit saudara. Dia Allah yang sanggup mengangkat segala penyakit dari dalam tubuh saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini Dia menyembuhkan, dan seterusnya pun Dia tetap akan menyembuhkan. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari datang berdoa, berseru, menangis di kaki Tuhan. Dia Allah yang peduli dan mendengarkan segala permohonan saudara. Saya akan berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam keadaan sakit. Tuhan, mereka mungkin sangat menderita oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit anak-anak-Mu.
Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Pandang mereka yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang mereka yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau kiranya yang mengulurkan tangan-Mu dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang ajaib. Oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung, yang mengalami GERD ya Tuhan, yang mengakibatkan mereka menderita, mereka tidak bisa tidur, mereka was-was, mereka cemas, mereka ketakutan. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah semua anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan mereka Bapa dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, normalkan kadar gula dalam tubuhnya ya Tuhan. Jamah Bapa dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami sakit, ada luka oleh karena sakit diabetesnya yang tidak kunjung sembuh. Tuhan, tolong ya Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, saat ini hamba berdoa, pulihkan anak-anak-Mu. Biarlah kolesterol mereka dinormalkan, dipulihkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa mujizat Yesus. Sembuhkan ya Tuhan anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengidap kanker ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tumor, kanker, semuanya saat ini kami cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang menderita sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Tuhan, tolong kerjakan kesembuhan. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Normalkan tekanan darahnya dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Tuhan sembuhkan, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Bahkan mungkin ada yang sudah begitu lama menjalani cuci darah oleh karena ginjalnya tidak berfungsi normal ya Tuhan. Tuhan, tolong jamah dan kerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ada yang mungkin mengalami sakit asam urat yang menderita Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong mereka sembuhkan yang sakit asam urat. Mungkin ada yang lever, Tuhan jamah, Tuhan ulurkan tangan-Mu, jamah dan sembuhkan yang sakit lever, yang sakit getah bening dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang sakit tiroid dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit, yang sakit mereka belum disebutkan apapun yang menjadi penyakitnya.
Tuhan yang kerjakan mujizat. Sembuhkan. Mungkin ada mereka ya Tuhan yang mengalami sakit langka. Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Allah kami sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit dalam nama Yesus, dan berikan selalu kesehatan bagi setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami maksimal dalam melayani Engkau, menyenangkan hati-Mu dan menjalani hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam pekerjaan dan profesi mereka. Tuhan kiranya memberkati segala usaha pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah para petani, berkati apa yang mereka tanam sehingga kelak mereka bisa menuai dengan sukacita dan sorak-sorai karena Engkau menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para pengusaha ya Tuhan, para pebisnis, apapun usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, berkati Tuhan sehingga usaha dan bisnisnya bisa berhasil dalam nama Yesus. Para buruh, Tuhan tolong, berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai buruh. Tuhan jamah mereka, Tuhan angkat karir dan ekonomi mereka dalam nama Yesus Kristus. Kembangkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Para honorer ya Tuhan, berkati mereka yang berprofesi sebagai honorer, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Biarlah mereka tetap melakukan yang terbaik, dan Tuhan buka jalan bagi mereka untuk hari demi hari lebih baik dalam pekerjaan dan ekonomi mereka. Para pegawai Tuhan memberkati, Tuhan jamah mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Para medis, dokter, bidan, perawat, Tuhan jamah mereka semua, ajar mereka mengabdi ya Tuhan bagi bangsa ini, bagi kesehatan jiwa-jiwa dan masyarakat bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pejabat di negara ini ya Tuhan, dalam nama Yesus, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat ya Tuhan, dan TNI Polri dan semua jajaran kepemimpinan. Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga setiap para pejabat di bangsa ini mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Para PNS Tuhan memberkati, TNI Polri Tuhan memberkati, ajar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sudah pensiun. Tuhan jamah mereka, Tuhan kuatkan mereka, sukacita Tuhan tetap memenuhi mereka di masa-masa pensiun mereka. Tuhan tetap memberi semangat bagi mereka dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, berikan jalan keluar, buka pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mereka menghidupi keluarga mereka. Dalam nama Yesus, apapun pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu yang mungkin belum disebutkan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih sekolah ya Tuhan. Berkati studi mereka sehingga kelak mereka berhasil. Berkati masa depan mereka sehingga kelak ya Tuhan mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu ketika kelak mereka berhasil dan sukses dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan kiranya mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepada Bapa dan kami percaya Engkau Allah yang telah menjawab doa-doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara sudah dikuatkan ketika saudara sudah didoakan. Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan saudara, jadikan saudara berhasil dan sukses dalam kehidupan saudara.
Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segera berlangganan saudara dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Amin. Dalam